Ya, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan di bagian yang kedua. Di sesi 2 ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik dan kekinian begitu, yang karena kita bahas adalah bagaimana dilema administrasi pembangunan dan juga bagaimana reformasi dari administrasi pembangunan itu sendiri. Dari pertama, kita tentu tahu yang dimaksud dengan dilema itu adalah ketika melihat atau menemui menghadapi dua atau lebih pilihan yang sulit begitu ya, yang sama-sama kemudian memiliki risiko atau memiliki profit atau keuntungan yang dimiliki oleh masing-masing begitu. Nah, dilema ini karena dua pilihan itu tidak eh, berbeda jauh gitu kan, karena dua pilihan ini memberikan hal yang sama-sama berisiko misalnya, atau sama-sama menguntungkan. Nah, apa kemudian yang disebut dengan dilema administrasi pembangunan adalah permasalahan yang sebenarnya menyangkut kepada implementasi kebijakan. Artinya apa, kebijakan mana yang akan diambil begitu ya. Dan ini terjadi tidak hanya di negara industri tapi juga di negara-negara berkembang. Jadi kalau kita bicara implementasi atau pelaksanaan kebijakan, tidak hanya merupakan mekanisme untuk menerjemahkan tujuan kebijaksanaan itu sendiri, tapi juga melibatkan berbagai faktor, dan salah satunya yang sering kali kemudian kita lupakan adalah faktor politik. Bukan dilupakan sebenarnya, tetapi kadang-kadang tidak dihitung itu ya, tidak diperhitungkan begitu. Sebagai contoh, konteksnya dilema ini adalah ketika bicara soal otonomi daerah dan persatuan bangsa misalnya. Jadi ketika upaya pemerintah untuk melakukan desentralisasi adalah sebenarnya ingin meratakan atau menyebarkan pembangunan sampai ke sektor terbawah. Namun di sisi lain, jika kemudian daerah atau provinsi itu kuat begitu ya, sangat kuat dan mampu menghidupi daerahnya mereka sendiri, maka kemudian kita bisa jadi muncul ancaman disintegrasi bangsa ya, di mana daerah-daerah tersebut merasa bahwa ia lebih mampu dari daerah lain dan lebih mampu untuk lepas dari negara misalnya, kemudian bermaksud untuk mendirikan negara sendiri atau memisahkan diri atau disintegrasi, dan ini tentu akan mengancam persatuan bangsa. Ini suatu hal yang kemudian salah satu konteks yang disebut dengan dilema. Satu sisi ingin bahwa pembangunan itu merata seluruh nasional, tapi jika kemudian diratakan beneran atau kemudian jika daerah itu diberikan kewenangan lebih, maka ditakutkan justru kemudian daerah itu memisahkan diri dari pusat. Nah, ini salah satu contoh dari konteks ini, dan sebenarnya ada faktor politik yang kemudian dia jadi penyebabnya, mengompori bisa, memprovokasi bisa, tapi juga di sisi lain faktor politik ini juga menjadi solusi begitu ya, ditempuh melalui pendekatan politik. Nah, ini menarik kemudian kalau kita bahas. Tadi menurut buku yang saya jadikan referensi untuk Bapak Ibu semua, dilema ini adalah sebenarnya ada beberapa hal terjadi. Di antaranya adalah akibat dari kesenjangan antara teori dan realita. Teori sebenarnya berangkat dari realita awalnya, karena teori itu terbentuk oleh fakta-fakta yang ada di lapangan yang memenuhi syarat, yang mirip, yang sama, kemudian dijadikan sebagai teori. Berlanjut terus, kemudian faktanya berubah menjadi teori baru, dan seterusnya. Maka ilmu itu sebenarnya tidak mati karena berjalan terus dan berubah-ubah terus. Kemudian yang kedua, tanya batasan antara rational planning, perencanaan rasional yang dipikirkan, yang situasinya melihat situasi yang ada, dengan sistematik manajemen, dengan manajemen sistematis yang memang sudah terplotkan dari awal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah konsep kesalahan dalam menyelesaikan program. Seperti apa? Mari kita lihat bersama. Tadi di alasan yang pertama dari konteks dilema ini adalah adanya kesenjangan antara teori dan realita, di mana kemudian perubahan retorika kebijakan pembangunan dari dulu sampai sekarang hanya mengalami sedikit perubahan, bersifat jangka panjang, tapi masalah yang kompleks dapat dipahami melalui sistem analisis. Pemecahannya dapat dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif. Perencanaan ini memerlukan, namun kemudian kebijakan pembangunan satu daerah dan daerah lain itu tentu memiliki konteks situasi yang berbeda begitu. Kemudian konflik politik dalam konteks tertentu, konflik ini diperlukan. Dalam konteks tertentu, misalnya dengan adanya konflik, maka kita akan semakin bersatu, menguatkan diri kita menghadapi masalah.
Tapi di sisi lain konflik ini kadang-kadang juga harus dihindari begitu ya. Ini memainkan atau menggunakan konflik, menyikapi konflik ini tentu menjadi hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu lebih ingin tahu lebih dasar, lebih luas, nanti ada istilahnya adalah teori manajemen konflik. Silakan dibuka lagi atau dicari, nanti ada banyak literatur dan kajian mengenai hal tersebut. Kemudian perubahan strategi pembangunan ini berbicara masalah stabilitas dan kreativitas. Ketika ingin jalan, maka ada pihak yang menyatakan bahwa harus ada stabil. Tapi kalau stabil seperti itu terus, maka tidak akan ada kreativitas. Padahal sesuatu yang kreativitas menciptakan hal yang baru, inovasi, ini tentu akan mengubah yang lama begitu ya. Dan pihak yang lama belum tentu kemudian siap untuk melakukan perubahan yang baru. Ini selalu menjadi dinamika. Lagi-lagi untuk memperjelas pemahaman tentang hal ini, silakan bisa dibaca lebih lanjut di referensinya begitu. Kemudian yang kedua tadi sampaikan antara batasan antara rational planning dan systematic management. Jadi perencanaan rasional ini memperhatikan ketersediaan sumber daya, situasi yang ada di situ. Bagaimana dananya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana lembaganya, bagaimana data-data yang mendukung. Namun di sisi lain juga adanya pembatasan dalam konteks manajerial yang terfokus pada administrasi. Jadi sudah terbentuk di situ, sudah ada plottingnya, template-nya, sudah terlihat bahwa ini yang harus diisi. Padahal dalam konteks di lapangan kadang-kadang bertentangan dengan sesuatu yang sudah dilaporkan atau harus dilaporkan begitu formatnya misalnya. Kemudian adanya ketidakpastian, kompleksitas, dan perkembangan dari masalah ini. Jadi dua hal yang kemudian menjadi masalah utama sebenarnya ketidakpastian dan kompleksitas. Nah, konteks ini kemudian diberikan solusinya antara lain dengan meningkatkan kapasitas administrasi publik, dengan perencanaan yang lebih strategis, dengan metode dan prosedur yang lebih baik. Ini menjadi solusi yang ditawarkan oleh para pakar begitu. Yang ketiga adalah konsep kesalahan dalam tanda petik dalam penyelesaian program. Semua proyek pembangunan ini biasanya didasarkan pada eksperimen, didasarkan oleh coba-coba atau pelaksanaan di lapangan. Yang terjadi tentu ketika bicara soal eksperimen memang tidak selalu mulus, selalu ada ganjalan, selalu ada masalah yang kemudian disikapi menjadi suatu kesalahan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana biasanya dianggap bahwa itu salah gitu ya. Dan itu seringkali dibiarkan menjadi suatu kesalahan, menjadi kambing hitam gitu ya, menjadi objek yang kemudian dijadikan alasan untuk gagal. Padahal konsepnya adalah kesalahan itu diperbaiki. Jadi prosesnya adalah bagaimana memperbaiki kesalahan itu yang justru akan mendukung keberhasilannya dari suatu program. Penyebabnya apa? Yang dalam konteks kesalahan, sebenarnya kesalahan persepsi kita saja mengatakan itu kesalahan gitu kan. Kita harus mengubah persepsinya begitu, mengubah cara pandangnya. Penyebabnya menurut kajian para pakar antara lain dari kemampuan manajer dan administratornya. Kemudian kadang terjadi karena sistem dan prosedur dari administrasinya. Kemudian seringkali terjadi adalah kelemahan komunikasi atau hubungan antara sistem administrasi publik. Dan tadi juga disampaikan sama dengan nomor satu, jadi bagaimana administrator mampu melakukannya. Ini tentu di lapangan seringkali kita temui seperti ini begitu ya. Ya, contoh kemudian kalau kita bicara soal kesalahan begitu ya. Apakah ini suatu kesalahan ketika listrik dinaikkan dengan menambah daya? Ya tentu menjadi hal yang menarik begitu. Dan bagian yang terakhir yang akan kita bahas di hari ini adalah reformasi dari administrasi pembangunan. Bagaimana itu perlu dilakukan reformasi? Ini menarik, bagaimana Bapak Ibu kemudian memandang konsep bahwa administrasi pembangunan ini merupakan pendukung dari proses perencanaan pembangunan dan implementasinya. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sekali lagi menggarisbawahi, ini didukung oleh administrasi pembangunan. Wallis menyatakan bahwa proses administrasi itu harus melakukan pembaharuan, ada reformasi. Perubahan, apa yang dimaksud dengan reformasi tadi adalah perubahan yang merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya. Perbaikan itu kemudian disengaja, bukan kebetulan. Konsep yang dipahami, yang harus dipahami bersama. Dan bersifatnya jangka panjang, perubahan, perbaikan yang disengaja, diusahakan dalam konteks yang tidak sementara begitu. Apa yang dilakukan
antara lain di konteks reformasi ini adalah melakukan privatisasi dan koproduksi. Bagaimana menggeser dari pemerintah ke swasta. Jadi mengurangi beban dari pemerintah sekaligus juga kewenangan sebenarnya dari pemerintah ke pihak swasta. Kemudian ada debirokratisasi, ini bagaimana kemudian reformasi ini dilakukan untuk merampingkan dan menyederhanakan birokrasi publik. Ini menarik kalau kemudian ada layanan satu pintu misalnya, kemudian fungsi-fungsi yang lain digantikan oleh alat komunikasi, maka kemudian harus ada proses perampingan sumber daya manusia, di mana di sisi lain bisa jadi menjadi dilema karena setelah itu akan banyak ASN atau aparat yang kemudian tidak bekerja banyak begitu, kemudian tapi di sisi lain itu membebani uang negara. Kalau Anda lihat atau bisa dilihat nanti di googling bagaimana jumlah ASN PNS di tingkat kabupaten, entah di Wonogiri, Gunung Kidul, Pacitan, seberapa besar belanja atau gaji mereka itu sebenarnya menutupi atau menghambat proses pembangunannya. Bisa dilihat dari APBD masing-masing di setiap tahunnya. Biasanya kalau di atas 50% ya biasa itu termasuk dalam cukup besar begitu ya. Kemudian ada reorganisasi di mana kemudian administrasi ini mengalami penataan ulang. Salah satunya yang kemudian disebut dengan desentralisasi, pemberian kewenangan ke daerah. Dan kemudian yang terakhir adalah perubahan sikap birokrasi. Bahwa menurut sejarah atau yang saya baca dalam beberapa kajian, birokrasi kita ini masih bersifat feodal begitu ya, yang kemudian menyatakan bahwa para aparat pemerintah itu adalah atasan begitu. Bukan sebaliknya, bukan sebagai pelayan masyarakat. Seringkali yang duduk di pemerintahan itu kemudian mendapatkan porsi yang lebih dalam konteks kehormatan begitu ya, sehingga terjadinya adalah kepentingan sendiri, kemudian malas berubah, status quo, kemudian resisten terhadap perubahan dan cenderung tercenderung ke pusat. Yang penting atasan senang, yang penting atasan puas dengan laporan yang diberikan. Nah, yang terakhir menjadi bahan diskusi ini menarik karena ini justru akan saya tanyakan dan menjadi diskusi kita Bapak Ibu. Menurut panjenengan semua, mengapa perlu reformasi administrasi pembangunan? Kenapa perlu direformasi? Alasan-alasan ini sebenarnya ada di dalam buku, jadi habis ini mungkin sambil menjawab, Bapak Ibu saya paksa begitu ya untuk membaca buku referensi di halaman 290. Nanti itu kuncinya untuk membahas ini di bagian reformasi administrasi pembangunan. Baik, terima kasih. Mari kita diskusikan.